Tak ada seorang manusia pun yang tak pernah berbuat salah, namun mengakui kesalahan tak semua manusia bisa dan berani melakukannya. Apalagi jika itu berkaitan dengan narkoba. Seperti diberitakan sebelumnya beberapa waktu lalu, Revaldo atau biasa disapa Aldo tertangkap tangan menyimpan dan mengkonsumsi narkoba. Nah, kemarin secara terbuka Aldo meminta maaf kepada orang-orang yang sudah dia buat sedih, dia buat susah, dan dia buat malu. Sekarang aku mau ngomong. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Channel Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan jangan lupa pemirsa, seperti biasa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Sambil sesenggukan, Revaldo meminta maaf kepada orang tua dan semua orang yang dikecewakan karena ulahnya. Sandrina Malakiano yang kini berjilbab sangat jarang muncul di layar kaca. Gusti Randa punya sederet saksi terkait keterlibatan Mr. X dan Mr. Y. Cut Memey diperiksa oleh pihak berwajib berdasarkan laporan Jackson per angin-angin dan statusnya kini tersangka. Leoni beri dukungan besar kepada Eros dan Sheila on Seven supaya bangkit kembali. Pemirsa, Revaldo menyesali perbuatannya. Kemarin dengan terisak-isak ia mengakui kesalahannya mengkonsumsi narkoba. Luapan perasaan Aldo itu timbul manakala Aldo dijenguk oleh neneknya. Mungkin Aldo berpikir bahwa ia seorang cucu yang tidak tahu diatur. Dan teman Aldo, Olivia Zalianti, juga membesuknya. Olive satu-satunya teman yang menjenguk Aldo. Kalau begitu, Aldo pasti sangat merasa kesepian. Nah, seperti apakah perasaan Aldo? Kita simak saja liputannya. Tak ada seorang manusia pun yang tak pernah berbuat salah, namun mengakui kesalahan tak semua manusia bisa dan berani melakukannya. Apalagi jika itu berkaitan dengan narkoba. Seperti diberitakan sebelumnya beberapa waktu lalu, Revaldo atau biasa disapa Aldo tertangkap tangan menyimpan dan mengkonsumsi narkoba. Nah, kemarin secara terbuka Aldo meminta maaf kepada orang-orang yang sudah dia buat sedih, dia buat susah, dan dia buat malu. Sekarang aku mau ngomong. Aku cuma mau minta maaf aja. Ya, aku udah hilaf. Udah hilaf untuk apa yang udah saya perbuat, terutama buat keluarga, khususnya buat orang tua, buat adik-adik saya juga, terus buat orang-orang yang udah kerja sama saya, orang-orang yang kenal deket kayak temen, saudara semua, sama teman-teman wartawan juga udah nyusahin. Ya, saya tahu sekarang perbuatan saya salah, hilaf, dan udahlah, saya udah ngerti akibatnya kayak gimana, kedepannya juga seperti apa. Udah nggak menyusahin orang lagi. Iya, saya malu banget ketemu bapak saya sendiri. Tangis Aldo adalah tangis penyesalan yang teramat dalam. Waktu Aldo berurusan dengan pihak berwajib karena kasus penganiayaan. Penyesalan Aldo tak sedalam ini. Kejadian ini tentu menjadi episode paling pahit dalam perjalanan hidupnya. Kalau berantem bokap gue sih masih nyadar laki-laki. Tapi kalau urusan ini tolol ya. Saya cuma berharap udah maafin aja. Tak terbayangkan bagaimana malunya Aldo kepada orang tua dan juga para penggemarnya. Kita hanya bisa bertanya, kenapa Aldo sampai berkenalan dengan narkoba? Ya, gue nyoba baru 2 bulanan ini, terus
Gue nyoba cuma gara-gara dikenalin sama orang, apa ditunjukin gitu, katanya kalau pakai itu lo bakal nggak capek atau kayak gimana. Ya nyoba aja terus. Sebenarnya shoot juga jadi nggak konsen, biarpun bisa begadang ya tetap aja nggak bisa konsen. Ya nggak ada gunanya lah, cukup aja gue aja deh yang ngerasain. Narkoba telah menghempaskan Revaldo ke jurang rasa malu. Aldo juga dipastikan kehilangan kontrak-kontrak kerja. Pekerjaan yang sedang berlangsung jadi terbengkalai dan kehilangan banyak teman. Beruntung tak semua teman meninggalkannya. Salah satunya adalah Olivia Zalianti yang datang menjenguk Aldo di Polres Jakarta Selatan. Aku kan sebagai temennya ya pengen lihat aja keadaan dia gimana sekarang. Enggak cuma cerita masalah dia makannya gimana, makan apa aja di sini, tidurnya gimana, cerita sama siapa aja gitu di sini ya punya cerita baru aja jadi. Ya kita doain aja mudah-mudahan sidangnya berjalan dengan lancar dan keputusan yang diambil juga yang terbaik buat semuanya. Pemirsa, Gusti Randa mengaku punya saksi mata atas tindak aborsi yang dilakukan oleh Nia Paramita. Dalam prahara rumah tangga Gusti kerap disinggung adanya keterlibatan orang ketiga. Dan pemirsa, kini giliran Andi Harun buka suara. Bagaimanakah kesaksiannya? Dan sejak menikah dengan E.F. Saifullah, Sandrina Malakiano hampir tidak pernah tampil di layar televisi. Selain itu, penampilan Sandrina pun berubah. Ia memilih menutup auratnya. Nah, seperti apakah kisah rumah tangga E.F. dan Sandrina? Mari kita simak beritanya, ini dia. Sejak menikah dengan E.F. Saifullah Fatah, Sandrina Malakiano langsung menghilang dari layar kaca. Kemarin keduanya terlihat hadir dalam Kongres Parvi ke-13. Kesempatan ini digunakan oleh wartawan untuk menyapa pasangan yang menikah pada bulan Mei 2005 di Tanah Suci ini. Penampilan Sandrina sekarang terlihat sangat anggun dengan jilbabnya. Suaminya kah yang merubah penampilan Sandrina? Sama sekali tidak. Tidak pernah ada tuntutan, tidak pernah ada permintaan. Dan saya rasa untuk segala sesuatu dalam hidup ya memang kalau kita memutuskan sesuatu alangkah baiknya itu datang dari dalam diri. Penampilan luar Sandrina memang jauh berbeda ketimbang saat masih aktif sebagai pembaca berita di sebuah stasiun televisi swasta. Namun buru-buru Sandrina wanti-wanti supaya orang-orang tak menilai dirinya hanya dari penampilan luarnya semata. Saya rasa terlalu dangkal kalau menilai orang hanya karena penampilan ya. Itu kan sesuatu yang datangnya dari dalam yang saya rasa tidak patut dinilai sekedar sebatas permukaan. Kalau perubahan saya rasa mungkin orang lain yang lebih berhak untuk menilai, bukan saya menilai diri sendiri. Sandrina konon mendapat banyak rintangan ketika memutuskan untuk mengenakan jilbab. Salah satunya kabarnya Sandrina terpaksa atau malah dipaksa mundur dari layar kaca. Masih mohon doanya saja. Ini proses yang berjalan. Ya, setiap keputusan kan ada konsekuensinya. Dan buat saya ini bagian dari perjalanan, bagian dari proses. Insya Allah ada jalan. Gusti Randa kini punya 2 kasus, yaitu perceraian dan laporan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan aborsi yang pernah dilakukan istrinya tanpa sepengetahuannya. Kedua kasus tersebut segera disidangkan dalam waktu dekat ini. Tak disangkal, kasus dugaan aborsi itu seperti lebih mendapat perhatian dari publik, terutama terkait misteri siapa Mr. X dan Mr. Y yang disebut-sebut oleh Gusti. Setelah Sutrisno Bahir membantah, sekarang giliran Andi Harun yang disebut-sebut sebagai Mr. X angkat bicara. Iya, hubungan saya dengan aktivis partai itu sama dengan hubungan saya dengan aktivis PAN lainnya. Tidak lebih dari itu. Nama Andi Harun muncul ke permukaan karena Gusti Randa menyatakan identitas Mr. X adalah berasal dari Kalimantan Timur. Tentu saja kesamaan asal daerah tak serta-merta menjadikan Andi Harun sebagai Mr. X itu. Kan istri saya menyebutkan nama orang ke saya. Saya suruh datang orangnya, datang kok. Kan bukan menuduh, hati-hati nih.
Bukan menuduh. Kalau menuduh, oh jangan-jangan si Anu kali. Nah, itu nuduh. Enggak, ini omongan istri saya. Ada orang, dia bilang, orangnya saya panggil datang ke Jakarta.